kabar hari ini anak-anak Umi, anak-anak ibu? Sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa dimulai. Doa selesai. Nah, sebelumnya anak-anak ibu absen dulu ya. Oke, semuanya hadir. Nah, kita akan memasuki pelajaran kita hari ini, yaitu bahasa Indonesia, membahas tentang jenis dan unsur cerita rakyat. Sebelum kita melanjut ke apa sih itu jenis dan unsur cerita rakyat, sebelumnya ada yang tahu nggak tentang apa sih itu cerita rakyat? Ada yang tahu tentang bawang putih, bawang merah, si kancil anak nakal, atau sang kuryang? Nah, semua itu adalah cerita rakyat ya. Kemudian di sini ibu akan menjelaskan apa sih cerita rakyat. Nah, di sini ibu akan menceritakan apa sih arti dari cerita rakyat tersebut. Cerita rakyat adalah cerita kuno yang beredar di masyarakat dahulu kala, di mana cerita tersebut mengisahkan tentang suatu kejadian atau asal-usul sebuah tempat, di mana masyarakat dahulu menceritakan cerita itu dengan yang lebih dikenal dengan dongeng atau cerita dongeng. Nah, anak-anak ibu dapat tahu kan tentang dongeng gitu kan? Misalnya dongeng sebelum tidur. Misalnya cerita tentang si kancil anak nakal, terus bawang putih, bawang merah, Tangkuban Perahu gitu ya kan. Pasti udah pernah dengar dong dulu waktu masih kecil-kecil gitu ya kan, pasti diceritain dong sama ibunya gitu di rumah. Nah, di sini kita akan membahas tentang jenis-jenis cerita rakyat atau jenis-jenis dongengnya. Apakah anak-anak ibu ada yang tahu apa saja sih jenis-jenis cerita rakyat atau dongeng gitu? Nah, iya betul, itu ada salah satunya, yaitu adalah legenda. Sebenarnya ada beberapa jenis dari cerita rakyat ini. Yang pertama yaitu ada legenda. Legenda adalah cerita rekaan yang dihubungkan dengan tempat dan terjadinya suatu tempat tersebut. Misalnya terjadinya rawa bening, terjadinya gunung Tangkuban Perahu. Nah, coba ya. Fabel merupakan cerita rakyat yang isinya mengisahkan tentang binatang, di mana tokoh binatang dalam cerita tersebut mampu berbuat dan berbicara seperti kita, layaknya manusia. Di dalam masyarakat, cerita ini banyak kita temukan dalam animasi kartun binatang yang bisa berbicara. Beberapa contoh dari fabel ini misalnya si kancil, monyet, dan kura-kura, dan masih banyak lagi tentang cerita yang bertemakan binatang. Nah, yang ketiga itu ada sage. Sage ini adalah cerita rakyat yang dihubungkan dari sejarah daerah tersebut atau perkembangan daerah tersebut. Misalnya Saur Sepuh. Ada yang tahu Saur Sepuh? Nah, nanti akan ibu jelaskan apa sih itu Saur. Nah, yang keempat yaitu ada Maite. Maite adalah cerita rekaan dengan kepercayaan terhadap dewa-dewa atau roh. Misalnya, cerita Nyi Roro Jonggrang atau Nyi Roro Kidul. Nah, atau
cerita tentang Mahabharata. Ya. Yang kelima ada parabel. Parabel ini adalah cerita perumpamaan yang di dalamnya berisikan tentang kiasan-kiasan yang mendidik. Yang di dalam cerita tersebut mengandung sifat-sifat yang dapat mendidik si pembacanya. Mengandung banyak pesan atau amanat yang dapat kita petik. Nah, misalnya cerita bawang putih, bawang merah. Nah, dan masih banyak lagi yang lainnya. Apakah ada anak-anak ibu? Ada yang tahu tentang cerita rakyat yang pernah kalian lihat di TV gitu kan? Sekarang pun diceritakan kembali cerita-cerita rakyat itu di televisi atau kalian juga bisa melihatnya melalui handphone gitu kan, tapi dengan pengawasan orang tua. Nah, ada yang tahu nggak di dalam cerita rakyat itu memiliki unsur-unsur apa aja? Iya betul, ada tokoh, ada alur ceritanya, ada perwatakannya, ada karakter dari setiap tokoh-tokoh yang ada gitu ya. Nah kemudian di sini ada beberapa unsur-unsur dari cerita rakyat. Yang pertama yaitu ada tokoh. Tokoh di dalam cerita rakyat adalah para pemain atau pelaku di dalam cerita tersebut. Tokoh di dalam cerita rakyat ini memiliki sifat tingkah laku yang berbeda-beda satu sama lainnya. Kenapa bisa berbeda-beda? Karena agar pembaca dapat membedakan si tokoh 1, tokoh 2, tokoh 3, dan tokoh yang lainnya. Atau pemain atau pelaku dalam cerita tersebut. Jadi si pembaca dapat membedakan, oh pemain 1 seperti ini wataknya, seperti 2 dia memiliki sifat yang angkuh atau jahat terhadap orang lain gitu. Atau yang ketiga dia memiliki sifat yang dia bisa berlaku baik atau bertingkah jahat gitu ya. Nah yang kemudian yaitu ada latar. Latar ini adalah tempat suatu kejadian atau peristiwa tersebut sedang berlangsung. Latar dalam cerita rakyat sangat beragam, sangat banyak terjadi di tempat di Indonesia kita ini. Latar dalam cerita rakyat ini dapat dibedakan menjadi 3, yaitu latar tempat, latar waktu, latar suasana. Nah, kalau latar tempat itu bagaimana, Bu? Nah, kalau latar tempat itu misalnya di desa, di hutan yang banyak pohonnya gitu, kemudian di sungai, di pantai, ataupun di sawah dan tempat lainnya yang bisa dijadikan tempat lokasi sebagai cerita rakyat tersebut. Nah, yang kedua, Bu, latar waktu misalnya kejadian tersebut terjadi pada pagi hari, siang hari, sore hari, ataupun malam hari. Yang ketiga ada misalnya latar suasana. Latar suasana ini bagaimana, Bu? Nah, latar suasana ini dapat terjadi misalnya suatu peristiwa atau adegan tersebut dapat menggembirakan gitu, dapat membuat hati si pembaca senang gitu ya, atau mencengkam, menegangkan, mengerikan, dan menyedihkan ataupun mengharukan. Si para pemain dapat menimbulkan rasa ini di dalam cerita tersebut. Misalnya ada suatu kabar yang membuat dia gembira. Nah, pada saat dia gembira itu dia memperlihatkan raut wajahnya yang sangat gembira, sangat senang mendapat kabar tersebut gitu. Ketiga yaitu ada alur. Alur ini adalah
jalan cerita di mana memiliki hubungan sebab dan akibat. Dan alur itu bagaimana Bu gitu ya kan? Alur itu terjadi apabila daripada awal cerita dia memiliki alur yang baik gitu ya, berlanjut menjadi alur kedua. Alur kedua itu suasana makin memperlihatkan bagaimana sih keadaan orang-orang pada suatu peristiwa atau kejadian di masa itu atau di tempat itu, dan seterusnya. Yang keempat adalah amanat. Nah, amanat itu bagaimana Bu? Nah, amanat itu merupakan pesan yang disampaikan dari si pengarang, si penulis cerita kepada si pembaca, kepada kita yang membaca cerita tersebut. Pesan di sini bisa berupa nasihat ataupun kebaikan yang dapat kita petik atau yang dapat kita peroleh oleh pembaca setelah membaca cerita tersebut. Nah, apakah anak-anak ibu sudah mengerti tentang cerita rakyat ini? Apakah masih ada yang kurang jelas? Tanyakan saja kepada ibu gitu. Angkat tangan kalian jika ada yang belum paham. Iya, sebenarnya cerita rakyat di Indonesia ini masih banyak sekali yang belum kita ketahui gitu ya. Nah, setelah ini kita akan mencari bersama-sama apa saja sih cerita rakyat yang ada di Indonesia. Nanti kita cari bersama-sama ya. Karena waktu kita sudah habis, waktu pelajaran kita sudah habis, maka ibu sudahi ya pelajaran kita hari ini. Sebelum kita menyelesaikan pelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Ibu, karena waktu kita sudah mau habis ya, jadi Ibu ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah dia tadi